Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Oh, you are holy. You are holy. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, layak disembah, Kau layak memuliakan, Kau layak diagungkan. Oh haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Kau begitu luar biasa. Mari sembah Tuhan, mari terus rasakan hadirat Tuhan, mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Biarlah mulut kami terus memegahkan nama-Mu. Kami mau bermasmur bagi-Mu Tuhan, sebab kami mau senangkan hati Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan, melayani-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan. Oh, Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sambil kita bertepuk tangan, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia.
yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mau akan terus bersuka cita, melompat menari bersama para malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mau bersuka cita, katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saatnya kami memuji-Mu bersatu Tuhan. Tiba saatnya kami bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Coba berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang layak untuk kita sembah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan, haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kami percaya Tuhan, dari segala bangsa-bangsa akan datang sujud menyembah Tuhan, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini karena keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Oh, haleluya. Keselamatan kami ada daripada-Mu Tuhan, dan kami senangkan. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan-Mu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Saya percaya apa yang terjadi di surga terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau ya Tuhan memuji Engkau bersama musik, bahkan bersama jemaat-Mu. Kami tinggikan dan serukan nama Yesus.
Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, kami diselamatkan Tuhan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta terbuka senada dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Oh, oh, oh. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on! Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus, kami terus memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya dahsyat di mata Tuhan. Amin. Kita terima janji Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Nobel Siagian yang akan bacakan warta sepekan untuk minggu ini. Di hari Senin tidak ada kegiatan, namun di hari Selasa kita ada 2 terobosan jam 7 malam lewat Zoom meeting kita dan akan disiarkan langsung dari YouTube channel kita yaitu GB My Home Official yang akan dilayani oleh di hari Rabu dan Kamis kita ada KUL di wilayah masing-masing. Mari kita bergabung jemaat Tuhan dalam KUL ini. Dan lanjut lagi di hari Jumat kita ada departemen musik jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertalenta, yang ingin bernyanyi, bermusik, bahkan semua dalam pelayanan. Mari kita bergabung di departemen musik jam 7 malam di Rawasari. Di hari Sabtu kita ada 2 puasa jam 10 pagi di YouTube channel kita yaitu GBI My Home Official. Dilanjutkan di sore harinya kita ada Next Gen. Mari teman-teman muda untuk bergabung di Next Gen ini jam 4 sore dan akan disiarkan langsung dari YouTube channel juga yaitu Next Gen My Home. Dan dilanjutkan di malam harinya ada KUL Dewasa Muda jam 7 malam di lantai 1 Rawasari. Saya mengundang untuk para dewasa muda untuk bergabung di KUL ini. Di hari Minggu kita ada ibadah secara onsite dan juga live streaming jam 8 pagi dan jam 11 siang. Dan sore harinya kita ada ibadah secara online jam 5 sore. Mari saya juga mengundang dan juga mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 9.15 pagi di YouTube channel kita GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka.
Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Watas Makan untuk minggu ini. Saya Nobel Siagian bersama kru media yang ada mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, di hari Sabat-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh memuji menyembah Engkau di tempat ini secara onsite maupun secara online di rumah ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini yang sedang ibadah ya Bapa. Oh Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa dari anak-anak Tuhan, remaja, orang tua, manula Tuhan, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan Allah menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami serahkan Tuhan seluruh pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Bapak Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya. Kami serahkan Bapak Johan Handoyo yang ada di Singapura ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami serahkan Tuhan gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Irwan Wijaya dan wakilnya Bapak Pendeta Aneng Terus Subagio. Bapa, Engkau yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin rohani kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan pewahyuan turun atas mereka. Tuhan yang memberkati setiap visi dan misi yang Tuhan taruhkan dalam hidup mereka. Mampukan mereka melakukan di dalam kehidupan mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan ya Bapa. Proteksi ilahi terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan sudah luputkan mereka dari segala virus-virus yang ada. Bahkan virus corona saat ini yang sedang mewabah ya Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu baik, punya Allah yang begitu sempurna. Tuhan yang selalu memelihara segala kehidupan pemimpin rohani kami ya Bapa. Berkati istri, anak-anak, bahkan keluarga besar mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami bersatu hati, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang selalu ada di hati-Mu, bangsa Indonesia yang selalu ada di genggaman tangan-Mu. Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Apapun permasalahan yang terjadi di bangsa ini, tetapi kami tetap memperkatakan bahwa Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Biarlah dari setiap lidah bibir kami selalu mengucap syukur apapun yang terjadi di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa ini Jokowi dan Amin Ma'ruf ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat kebijaksanaan turun atas mereka ya Bapa. Mereka takut akan Tuhan, mereka jujur dan mereka Tuhan bekerja dengan bijaksana memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, makmur sentosa Tuhan. Segala resesi ekonomi yang terjadi di bangsa ini dapat diselesaikan Tuhan. Karena Tuhan turut campur tangan atas pekerjaan mereka ya Bapa. Diberkati Tuhan setiap pemerintahan dari pusat sampai daerah. Diberkati Tuhan seluruh kabinet pemerintahan yang ada di bawah Jokowi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati Tuhan seluruh penduduk negeri ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Penduduk yang mengalami bencana alam hari-hari ini ya Bapa. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera sukacita melingkupi hati pikiran mereka. Sehingga permasalahan yang mereka hadapi tidaklah besar. Karena ada kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati ya Bapa seluruh penduduk negeri ini dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aspek kehidupan yang ada di bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati darat, laut dan udaranya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan udara yang bersih, udara yang segar Tuhan kami hirup. Di dalam nama Yesus Tuhan, sucikan kuduskan Tanjung Pinang Tuhan, bersih dari segala virus-virus yang ada. Virus corona Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemimpin kota ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan gubernurnya, kami serahkan wali kotanya, bahkan pemerintahan yang ada di kota ini. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur dan takut akan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap pengusaha-pengusaha yang ada di kota ini. Biarlah melalui pengusaha-pengusaha ini, kehidupan ekonomi Tuhan di Tanjung Pinang semakin meningkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau juga yang melawat suku-suku yang ada di kota ini ya Bapa. Suku Chinese, suku Melayu Tuhan. Kami rindu suku-suku dilawat agar bisa memuji menyembah bersama-sama kami ya Bapa. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Kalau kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Bapak Agus Sihombing yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan di dalam melayani Engkau. Biarlah setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya bisa memberkati kami, bisa mengubah hidup kami, bisa mengubah paradigma kami. Berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, usaha pekerjaannya dan pelayanannya di Lagoy. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman
firman-Mu. Biarlah firman ini dapat ditabur di tanah hati kami yang subur, dan bahkan kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ya Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kami, di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jangan turunkan standar. Nah, memang di tengah-tengah COVID-19 ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kita kondisi saat ini memang saya merasakan ada sesuatu yang kenapa ya kok mulai api itu mulai melempem gitu. Mulai orang-orang mulai turunkan standar. Gereja banyak online sekarang, gereja di rumah-rumah gitu ya. Kita lihat kok saya juga mungkin mengalaminya juga Bapak Ibu hal itu. Dan Tuhan ketika saya siapkan firman ini, Tuhan siapkan ini bagi saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, jangan turunkan standar sampai Tuhan datang, katakan amin. Bisa iring sebentar ya. Nah, jangan turunkan standar sampai Tuhan datang. Nah, itu dia. Jadi ada standar yang Tuhan siapkan, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya standar kita orang percaya siapa namanya? Standar orang percaya siapa namanya Bapak Ibu? Sebentar, kayak masih ada yang lihat ke bawah tuh lihat apa ya? Saya belum tahu. Ada yang masih lihat ke bawah gitu, lihat apa? Oke ya, kita fokus ke depan sebentar Bapak Ibu. Waktu saya nggak lama gitu ya. Saya mau bagi firman Tuhan gitu ya. Nggak tahu sampai habis ini, sampai saya mati dipanggil Tuhan kita nggak tahu. Tapi sampaikan firman Tuhan selesai itu gitu ya. Nah, mari fokus sebentar Bapak Ibu. 30 menit waktu kita saja nggak lama. Baik. Nah, standar kita orang percaya siapa namanya? Yesus. Bukan pribadi kita, bukan pemikiran kita, bukan hikmat kita, bukan siapa-siapa di bumi ini. Tidak, tapi siapa? Pribadi Yesus namanya. Amin. Yang percaya setuju katakan amin. Pribadi yang kita menjadikan standar hidup kita dalam seluruh kehidupan kita, perkataan kita, sikap kita, cara berpikir kita. Itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau begitu Pak, apa itu standar? Mari kita lihat. Kata standar kalau kita lihat dari bahasa kamus besar bahasa Indonesia daring, ya, ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Ya, ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Apa itu patokan? Patokan itu apa tuh? Patokan itu acuan gitu ya, dasar. Nah, di situ kita. Ya. Kalau kita katakan bahwa itu standarnya Tuhan, berarti apa? Ukuran tertentu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan orang percaya sebagai patokan kita untuk hidup, sebagai dasar kita untuk hidup sebagai orang Kristen, katakan amin. Itu standarnya Tuhan. Nah, mari jangan pakai standarnya kita hari-hari ini sampai Tuhan datang. Jangan pakai standarnya pemikiran kita, oh Pak harus begini, harus begitu, tidak. Mari kita belajar sama-sama standarnya Tuhan yang kita harus mau jaga sampai Tuhan datang. Katakan yes. Nah, kalau gitu Pak, Bu, kita lihat standar apa yang harus dipertahankan dalam hidup orang percaya. Nah, saya bagi ada 3 poin saja pagi hari ini. Ya, standar apa yang harus kita tingkatkan, kita pertahankan di tengah-tengah kondisi saat ini, Bapak Ibu, sampai Yesus datang sekali lagi. Ya, yang pertama, saya bagi holiness. Katakan holiness. Katakan holiness. Kurang keras, holiness. Apa itu? Kekudusan. Katakan kekudusan. Firman Tuhan katakan apa dalam Mazmur 119 ayat 9? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Perhatikan Bapak Ibu. Dengan apakah seorang muda, Pak sebentar dulu Pak, ini kata muda ini berarti orang muda untuk youth dong Pak, umuran sekitar belasan tahun, SMP, SMA begitu. Mungkin begitu pikiran kita. Saya kan sudah umur 50 tahun Pak, saya sudah umur 60 tahun bahkan Pak, saya sudah mungkin enggak kuat. Gini, ayat ini bukan buat saya Pak, nanti dulu. Kata muda di situ Bapak Ibu, begini, saya kasih ilustrasi. Di sini ada yang umur 30 tahun, angkat tangan. Tinggi-tinggi yang 30 tahun, oke tinggi-tinggi. Yang merasa muda 30 tahun, sudah angkat tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi Pak, tinggi-tinggi. 30 tahun ya. Di sekitarmu ada gak sini umur 40 tahun? Angkat tangan. Yang umur usia 40 tahunan. Ada? Berarti yang umur 30 tahun kau muda. Yang ada di sini umur 50 tahun, angkat tangan tinggi-tinggi. 50 tahun. Berarti yang umur 40 tahun itu muda. Betul? Di sini 60 tahun tidak ada, tidak boleh masuk ya, gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita usianya sekarang saat ini, usia saya saat ini 41 tahun. Di sekitar saya ada 42 tahun, saya orang muda. Jadi artinya Bapak Ibu, firman Tuhan ini untuk semua generasi, katakan amin. Yes. Amin. Umur Bapak Ibu 70 tahun yang mungkin di rumah-rumah 70 tahun. Ketika di sekitarmu ada umur 71 tahun, berarti engkau orang muda. Katakan amin. Nah kalau gitu Pak, ayat ini untuk siapa? Untuk semua generasi, katakan amin. Nah kalau begitu, dengan apakah semua generasi mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan hidupnya kudus, hidup murni di hadapan Tuhan? Dengan apa? Firman Tuhan katakan apa? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Patokan kekudusan kita Bapak Ibu tidak lepas dari namanya Alkitab, firman Tuhan.
Nah seringkali kita turunkan standarnya firman Tuhan ini dengan cara gimana? Mengkompromikan firman Tuhan. Tahu ya gitu ya, mengkompromikan firman Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita, kita memaksakan pemikiran kita, hikmat kita, keinginan kita kepada firman Tuhan. Mungkin kita begini Pak, itu namanya insegese, dalam istilah teologi itu insegese, maaf kalau saya salah. Insegese itu artinya memaksakan kehendak kita, maksud kita, rencana kita kepada firman Tuhan. Harusnya bukan insegese, tapi apa? Exegese. Kita menggali firman Tuhan. Apa sih arti ayat ini? Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat ayat ini? Itu yang kita lakukan. Contohnya Pak, Bu. Ya, Kak, Pak, boleh nggak Pak merokok Pak? Kan di firman Tuhan tidak ada ayat yang merokok Pak. Ini orang-orang yang suka dengan standar firman Tuhan ini. Pak, boleh nggak merokok? Kan nggak ada ayatnya Pak. Sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan ketemu kita firman Tuhan. Nggak ada Pak memang. Kan nggak ada Pak, berarti kan kita boleh Pak merokok. Ya. Bapak Ibu, ini orang yang ciri-ciri orang suka mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan turunkan standar itu, menggali firman Tuhan itu. Mari renungkan, Yosua 1 ayat 8 katakan apa? Renungkan firman itu siang dan malam. Supaya kita dapatkan intisarinya firman Tuhan itu apa. Itu yang kita lakukan. Itu exegese namanya, bukan insegese. Betul kan ya? Seringkali kita mau buat acara, kita mau buat planning segala sesuatu. Terus kita begini, saya mau cari ayat firman Tuhan, ada nggak yang mendukung firman Tuhan ini, apa yang saya lakukan? Gitu ya. Alasannya apa? Untuk mencari konfirmasi, padahal tidak konfirmasi. Yang kita cari apa? Justifikasi. Setuju? Seringkali kita cari justifikasi, tapi kita bungkus dengan apa? Konfirmasi. Ada nggak Pak ayat firman Tuhan yang saya untuk lakukan ini? Ada nggak ya? Ada nggak? Gitu. Oh ini ada Pak. Sebenarnya ayat itu bukan ngomong tentang keinginan kita, bukan, tapi dipaksakan. Dapat puji Tuhan Pak. Nah, artinya engkau sedang mengkompromikan firman Tuhan, engkau sedang menurunkan standar kekudusan itu. Bapak Ibu, mari supaya kita tidak menurunkan standar firman Tuhan, mari gali firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan menginsegese, tapi mengeksegese. Gali firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Perlu renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu, gitu kan ya, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bapak Ibu, mari ambil waktu untuk kita renungkan firman Tuhan. Katakan renungkan firman Tuhan. Katakan renungkan firman Tuhan. Paling keras, renungkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan berkata 2 Korintus 2 ayat 1. Saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lagi-lagi kata muda. Ya jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian kita, kekudusan kita. Mari kita lihat lagi ayatnya. Nah, di Wahyu pasal 22, Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah itu berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar itu cemar. Barang siapa yang benar, biarlah itu berbuat benar. Berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah itu menguduskan dirinya. Bapak Ibu, di posisi yang mana saat ini? Apakah kau mau hidup benar, hidup kudus, hidup berjahat, hidup apalagi yang cemar? Bapak Ibu, silakan pilih. Firman Tuhan terbuka buat Anda. Kau pilih di mana posisi saat ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang terus menguduskan diri kita? Saya berdoa, semua kita di sini ada orang-orang yang siap menguduskan dirinya di depan Tuhan. Amin. Katakan amin. Baik, yang kedua Pak Bu. Standar apa yang kita harus pertahankan sebagai orang percaya? Love, katakan love. Cinta atau kasih. Lukas 10:23 ngomong gini, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Pertama, jangan turunkan standar kasih kita kepada Tuhan. Bicara apa itu Pak? Bicara ini Pak. Nah, Wahyu 2:4, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, siapa yang sini pernah jatuh cinta? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, malu-malu gaya lu. Angkat tangan saya kenapa? Yang pernah jatuh cinta gitu loh. Jujur ya Tuhan. Nah, okay, sudah malu-malu lagi. Rumah Tuhan malu-malu. Oke Bapak Ibu, semua orang merasakan jatuh cinta, betul ya? Itulah kasih semula. Ketika Tuhan tangkap kita, ketika kita kenal Tuhan, ketika kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, itulah kasih yang semula. Perhatikan apa yang kita lakukan, ingat dulu apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan. Betul ya? Gereja belum buka, sudah depan gereja dia.
Betul ya? Nah, gereja sudah tutup, dia masih di dalam. Nggak tahu ngapain. Dia mau jadi asyirnya lah, dia mau jadi pendoa syafaatnya lah, dia mau jadi singer WL-nya lah, dia mau main musiknya lah, dia mau khotbahnya lah, semua dia ambil semua. Kenapa? Rindu gitu loh. Iya gitu. Kalau bisa Pak, ibadah itu nggak seminggu sekali Pak. Setiap hari Pak ibadah itu. Wow gitu, semua mau dipegangin dia. Kenapa? Karena kasih mula-mula itu, rindu menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Itulah kasih mula-mula. Pernah merasakan seperti itu Bapak Ibu? Itu kasih mula-mula. Tetapi di mata Tuhan, meninggalkan kasih yang semula, itu rupanya satu dosa di mata Tuhan. Jangan turunkan standar kasih kita kepada Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi saat ini Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan tuh kok, Tuhan janji Tuhan mana sih? Tuhan janjimu mana? Tuhan mana sih? Kayaknya nih kok kayaknya keadaan seperti hitam enggak nentu Tuhan. Kok gimana sih Tuhan? Tuhan sayang sama saya sehingga gimana sih Tuhan? Nah, Bapak Ibu, jangan turunkan standar kita kasih kepada Tuhan. Amin. Nah, kamu lihat. Sebab itu ingatlah betapa dalam telah kau jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi sampai sembuh yang kau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kekidian daripadamu di tempatnya jika engkau tidak bertobat. Meninggalkan kasih mula-mula. Perhatikan kata meninggalkan. Di situ tidak dikatakan kehilangan. Anda bukan kehilangan kasih mula-mula, tapi meninggalkan kasih mula-mula. Apa bedanya hilang dan meninggalkan Pak? Kalau hilang kita nggak tahu di mana rimbanya, setuju? Nggak tahu di mana saya nggak tahu hilang di mana Pak, nggak tahu tempat di mana. Tetapi kalau meninggalkan, Bapak Ibu pasti tahu di mana tempat engkau tinggalkan. Betul? Di mana? Coba pikir-pikir dulu. Kalau dulu kita menggebu-gebu dengan Tuhan, on fire, ketika kasih mula-mula dengan Tuhan, kita baca Alkitab satu hari satu kitab habis, gitu ya. Doa berjam-jam, berbasor berjam-jam, gitu ya. Menyembah muji Tuhan, 2-3 album habis semua, gitu ya. Rindu dekat dengan Tuhan. Tetapi sekarang, apakah kita masih sama seperti dulu kita lakukan? Apa sudah bolong-bolong baca Alkitabmu? Sudah bolong-bolong kita satu dengan Tuhan? Sudahkah kita nggak ada gaya lagi dengan Tuhan? Kapan terakhir engkau lakukan itu? Disitulah titik kau meninggalkan kasih mula-mula. Kembali kata Tuhan. Kembali ambil kasih mula-mula itu. Bawa terus sampai Tuhan datang. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua Pak. Kasih pada siapa tadi? Kasihlah sama manusia seperti dirimu. Ini ngomong apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu bisa lihat di televisi, ya, di berita-berita gitu ya. Kasih sudah benar dingin. Enggak ingat lagi itu saudara ibu kandung kah, orang tua kandung kah, anak sendiri kah, enggak, dibunuh sudah. Gara-gara hal sepele dibunuh-bunuhan sudah. Kasihnya enggak ada lagi. Amin. Bapak Ibu, lihat. Siapa sama manusia itu? Tuhan Yesus memperumpamakan suatu seorang Samaria yang murah hati. Saudara tahu ceritanya ini gitu ya. Ketika ada seorang ya turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok segala macam, terus lewatlah seorang namanya siapa? Imam. Seorang imam lewat, tapi dia cuma menyingkir saja. Oh, dia lihat ada yang dirampok, ada yang lagi sakit. Aduh, dia lewat saja, udah, lalu saja. Yang kedua siapa? Seorang Lewi. Sama juga sikapnya. Oh, dia menjauhkan saja, sudah. Siapa lagi datang? Seorang Samaria. Orang Samaria inilah yang menolong orang itu. Betul ya? Dibawa ke penginapan, diobati, dibelanjain segala macam sampai dia sembuh. Kata Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sawu manusia dari orang yang jatuh di tangan penyamun itu? Jawab orang ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus berbuat demikian. Orang Samaria dengan Yahudi enggak kedengaran. Orang Samaria sama orang Yahudi tidak bergaul. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Mari kasihilah sesama manusia seperti dirimu mengasihimu. Kasih menutupi segala dosa, mengampuni segala pelanggaran. Bapak Ibu, pas datang dia, yuk, aku nggak mau tahu deh, nggak bergaul, nggak masa bodoh. Udah nih, aku tolong dia ini. Itu kasih. Artinya, siapakah sama manusia? Bukan orang-orang yang sependapat dengan kita saja, bukan orang-orang yang satu grup dengan kita saja, tetapi siapa? Orang-orang yang nggak sependapat dengan kita. Musuh-musuh kita, yang suka jahatin kita, yang suka ngebully kita, yang suka merugikan kita, yang suka buat ngesalin kita, itu orang-orang sesamamu Bapak Ibu. Hari-hari ini, mari jangan cari musuh lagi, sudah cukup. Amin. Jangan cari musuh lagi, mari cari sahabat. Jadikan dirimu sahabat bagi banyak orang. Kasihilah sesama manusia, termasuk musuh-musuhmu. Katakan amin. Oh berat kayaknya Pak Mus. Tunggu dulu Pak Agus, berat kali Pak Agus ini firmannya. Nih. Yang setuju katakan amin. Mulai sedikit kan. Nah, kasihlah musuh-musuhmu, amin. Seperti Yesus di kayu salib, ya gitu ya. Dia bilang apa? Bapa ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dihukum mati.
Tapi Yesus mengampuni. Anda mau seperti Yesus? Amin. Ampuni musuhmu, amin. Amin. Nah, makin berat. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan. Menjadi seperti kau. Di mana tadi? Di E ya? Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi, sama-sama nyanyi yuk. Seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi nyanyikan. Menjadi seperti-Mu Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau. Menjadi sempurna dalam seluruh. Kita lanjutkan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ketika kita ngomong Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintai Tuhan, tetapi dalam hati kita masih nyimpan dendam, Bapak Ibu. Jangan gara-gara hal sepele, kita gak diangkat dengan Tuhan. Katakan amin. Mari bereskan hati kita dengan Tuhan. Mari datangi orang-orang yang kita mungkin merasa masih ada ganjalan di hati. Amin. Selesaikan sebelum Tuhan datang. Kita nggak tahu usia kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya terakhir. Atau saya terakhir, Bapak Ibu duluan. Kita nggak tahu kapan. Atau mungkin saya habis korban, saya dipanggil Tuhan. Tapi kalau hati kita nggak bersih, nggak siap Bapak Ibu, kita nggak akan diangkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga Pak, yang pertama tadi apa? Holiness. Yang kedua, love. Yang ketiga, karena itu saudara, demi kemuliaan Allah aku mendesakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan beriman kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, giving, pemberian kita. Jangan turunkan standar kekudusan, jangan turunkan standar kasih kita kepada Tuhan, kepada manusia sama kita. Jangan turunkan pemberian kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan terbaik dari hidupnya, apa itu nyawanya sendiri, hidupnya sendiri, Dia berikan bagi kita Bapak Ibu. Itu yang paling gak ternilai harganya, Dia berikan bagi kita. Hendaknya kita juga, jangan kita turunkan standar pemberian kita kepada Tuhan. Apa itu Pak? Yang pertama, saya bagi 3 saja, saya cepat. Yang pertama gini, quality time with God. Waktu kita jangan turunkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari. Sampai Tuhan datang, kasih waktumu itu dengan Tuhan. Kasih waktu kita dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Mari bangun hubungan dengan Tuhan, jangan turunkan waktu-waktu itu. Gitu ya, kalau dulu kita berapi-api dulu, kita kasih mula-mula, kita berjam-jam bisa berbahasa, bisa duduk diam di kaki Tuhan, bisa menyembah, memuji Tuhan, bisa baca Alkitab lama-lama. Tapi sekarang bagaimana Bapak Ibu? Apakah kasih itu sudah mulai mudar? Mari berikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau orang hari-hari ini berjam-jam, tangannya nggak lepas dengan handphone, tangannya nggak lepas dengan namanya keypad handphone. Amin. Baca terus, baca IG story lah, ya apalah, Facebook lah, Twitter lah, semua dibaca. Bahkan itu berjam-jam, tahan gitu loh, gak makan, gak mandi, gak minum, gak bernafas. Bapak Ibu ketawa ya. Coba Bapak Ibu, gak sampai lupa segalanya, amin. Nah demi apa? Demi ada suatu kepuasan, ada gairah untuk dekat dengan handphone. Pertanyaannya, adakah waktu-waktu yang saat ini kau berikan bagi Tuhan sama ketika kau beri waktu buat gadgetmu? Kalau orang berjam-jam bisa pegang gadget, adakah waktu berjam-jam dengan Tuhan? Kalau kau rajin baca komen-komen status orang, adakah kau rajin baca Alkitabmu? Halo Bapak Ibu, adakah? Mari Bapak Ibu, jangan kasih kendor, jangan kasih turun standar kita dengan Tuhan. Katakan amin. Dulu kita 5 pasal, sekarang apa? Setengah pasal pun gak cukup. Oh, Ibu. Mari tingkatkan terus sama Tuhan, jangan turunkan standar kita, berikan waktu kita pada Tuhan, amin.
Cari Tuhan, bangun, kasih waktu Tuhan. Jangan kasih waktu sisa buat Tuhan. Udah mau tidur Pak, udah capek Pak. Sudah, terima kasih Tuhan. Udah capek aku Tuhan. Kau tahu kan aku Tuhan, kau tahu isi hatiku Tuhan. Sudahlah Tuhan, amin. Bangun pagi gak mau, cari Tuhan gak mau. Betul ya, maunya apa? Tuhan sertai saya Tuhan setiap hari. Tuhan sertai aku, Tuhan jagai aku. Oke, tapi kasih waktu untuk Tuhan gak pernah. Bapak Ibu, kita orang egois jadinya. Jangan jadi Kristen-Kristen egois, amin. Maunya diberkati Tuhan, tapi kasih waktu untuk Tuhan gak ada, gak mau. Amin. Kalau saya punya anak seperti ini, saya miris juga. Pak, minta duit. Pak, duit. Pak, aku minta beli ini Pak, belikan. Pak, aku minta ini Pak, begini Pak, begini. Tapi ketika saya minta, nak sini, Bapak yang ngomong. Gak mau lah Pak, gak ada waktu. Bapak Ibu bagaimana kalau gitu? Kalau anak Bapak Ibu seperti itu. Taunya minta duit, minta berkat, minta segala sesuatu disiapkan. Tapi ketika bapaknya mamanya mau ngomong sini, nggak mau dia, nggak ada waktu. Tragis, egois. Kasih waktu buat tuh, berat Pak. Berat sekali. Kasih waktu buat tuh Tuhan. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan. 7 kali dalam sehari aku muji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Kata pemazmur Daud. 7 kali sehari. 24 jam bagi 7 berarti 3 jam. Interval 3 jam sekali dia muji nyembah Tuhan. 3 jam sekali dia muji nyembah Tuhan. Daud bukan seorang pengangguran. Dia jaga kambing 2-3 ekor. Yang ada selalu menghadapi singa beruang yang dihadapi. Yang akan memakan kambing dombanya. Dia selalu awas matanya. Tetapi 3 kali sehari dia memuji menyembah Allahnya. Kasih waktu buat Tuhan. Kita bagaimana? Sibuk cari duit. Sibuk kerja pagi sampai sore sampai malam. Bahkan pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Bapak Ibu. Demi apa? Demi uang. Tapi kasih waktu gak dengan Tuhan? Please. Dan didengar Daniel bahwa surat-surat itu, perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ngapain? Selfie. Bukan selfie. Ngapain dia? Baca Twitter. Bukan. Pasang status. Bukan. Ngapain dia situ? Serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Dia punya kehidupan kebiasaan dia hari-hari, 3 kali sehari, dia berlutut, memuji, menyembah dan berdoa kepada Allahnya. Bagaimana dengan kita? Saya lebih dari Daniel Pak, saya 5 kali. Oh ya? Bangun pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa tidur Pak. 5 kali Pak, wah puji Tuhan, haleluya. Oh ya. Ikut saya doa Selasa Pak, doa Sabtu saya ikut Pak, doa kul ikut Pak saya Pak, doa pir saya ikut Pak, doa puasa, sampai puasa doa saya ikutin semua Pak. Haleluya. Itu bicara tentang kuantitas Bapak Ibu, bukan bicara tentang kualitas. Bicara tentang kualitas, itu berdua dengan Tuhan, itu kualitas. Amin. Untuk dapatkan suatu kualitas hubungan, itu cuma berdua saja. Hanya suami istri yang bisa berkualitas hubungannya. Seperti itulah, ginosko. Mengenal itu ginosko. Seperti layaknya hubungan suami istri, ini pakai bahasa dewasa. Intim dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Bukan rame-rame seperti ini, bukan begini gak boleh, bukan. Ini wajib kita ikutin, ibadah doa-doa kita ikutin. Tapi bagaimana kita berdua dengan Tuhan? Seperti Yesus dalam Markus 1 ayat 35, catat saja, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar. Dia ngapain? Di tempat yang sunyi, dia berdoa kepada Bapaknya. Berdua dengan Bapaknya. Yang kedua Pak, giving apa Pak? Selain waktu kita dengan Tuhan. Service and ministry. Jangan hendak kerajinan-Mu kendor, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Lainlah seorang yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Selagi masih ada kesempatan, saya nggak bicara pada gereja-gereja yang masih online. Saya bicara pada gereja yang sudah on-site. Selagi kita masih bisa melayani, datanglah melayani. Amin Bapak Ibu. Selagi bisa engkau bisa bergereja, datanglah gereja. Daftar, absen, datang, jangan nggak datang. Woi, yang daftar nih nggak datang nih, tolong. Datang, daftar, tanggung jawab gitu. Kecuali ada kegiatan yang lain, mendesak. Mari, selagi ada ibadah, datang Bapak Ibu, gereja, melayani sama-sama. Betul? Ya, begitu, datang. Kalau kita berani pergi ke kantor, kalau kita berani buat meeting-meeting, kita berani makan-makan di luar sama-sama, minta maaf. Saya harus ngomong,
Kenapa nggak berani ke gereja? Kenapa? Oh, ada habis waktu saya? Oh, belum ya? Oke. Perhatikan Bapak Ibu, selagi ada waktu, mari kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Sampai Tuhan mati pun dia tetap melayani pekerjaan Bapaknya. Nah, kita bagaimana? Yang sudah begini nih, ya sudah ada gereja, mari sama-sama kita melayani Bapak Ibu. Haleluya. Jangan turunkan standar pelayananmu, jangan turunkan standarmu, ministrimu pada sesama manusia. Mari kita menabur buat orang lain, mari kita berkati orang lain. Standar kita jangan turunkan Bapak Ibu. Aku juga gak diberkati Pak, aku juga lagi begini Pak, gajiku juga diturunkan Pak, aku bagaimana berkati orang lain Pak. Jangan turunkan standarmu Bapak Ibu, jangan. Harusnya kita terus tingkatkan standar kita Bapak Ibu. Melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari bergairah kita hari-hari ini ikut Tuhan. Yang terakhir Pak, Bu. Yang terakhir, puji Tuhan. Waktu saya masih 14 menit. Offering. Minta maaf. Apa tuh offering? Persembahan. Jangan turunkan standar persembahanmu bagi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan terbaik buat hidup kita. Harusnya juga kita balaslah. Kita ini orang-orang berutang sama Tuhan sebenarnya. Betul? Kita boleh ada sampai hari ini. Kita punya mobil, kita punya kendaraan, kita punya harta, kita punya apapun, kita punya aset segala macam. Betul ya Bapak Ibu? Tapi persembahan kita ke gereja sedikit sekali. Minta maaf. Bawalah persembahan, seluruh persembahan itu ke dalam rumah Tuhan. Perbedaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu seperti sampai kelimpahan? Ini gak ada titipan, Saya bukan hamba Tuhan juga yang uang-uang enggak. Tapi ini perintah Tuhan. Persembahan perpuluhan itu miliknya Tuhan. Saya cuma ingatkan saja Bapak Ibu. Amin. Persembahan perpuluhan itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Syukur-syukur dia cuma minta 10% saja, bukan 100%. 10% saja kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Nanti dulu Pak, 10% itu terakhir Pak, nanti saya harus bayar rumah dulu, bayar listrik dulu, bayar ini dulu, sekolahan apa, gini. Nah baru terakhir Pak, sisanya baru persepuluhan. Setelah dihitung-hitung nggak sampai 10% dari gaji kita. Waduh, berarti itu bukan 10% dong Pak kalau gitu. Kau sedang turunkan standar pemberian pada Tuhan. 10% itu standarnya Tuhan. Halo Bapak Ibu, 10% persepuluhan itu standarnya Tuhan, bukan standar saya. Bukan standarnya Pak Niko, bukan Pak Irwan, bukan. Tuhan, firman Tuhan, catat. Kalau itu pun kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya pikir kita manusia yang paling egois di bumi ini. Sudah seharusnya kita jawab sendirilah. Mari, kembalikan perpuluhan milik Tuhan, amin. Tuhan gak lihat berapa angkanya, tak. Perpuluhan itu bicara tentang ketaatanmu pada Tuhan, amin. Ketaatan, belajar untuk taat. Kita memberi milik Tuhan, lihat. Tangan Tuhan, aku membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, agak berat lagi Pak Agus. Pagi-pagi kasih berpuluhan Pak, berat kali Pak. Mari Bapak Ibu, kalau kamu mau diberkati, salah satu caranya apa? Bukan angkat tangan, bukan nyanyikan, aku diberkati, bukan. Kiranya, enggak, bukan gitu. Itu bukan cara diberkati, bukan. Memberi, amin. Ketika banyak kau memberi, kau akan banyak diberi berkat. Sedikit engkau memberi, sedikit engkau diberkati. Tidak memberi, tidak diberkati. Pilih yang mana? Jawab sendiri. So itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudaraku itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan perhatikan, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Udah Pak, daripada Pak Niko ngomong terus persembahan, perpuluhan, buah sulung, Pak Iwan lagi ngomong gitu lagi, wah di khotbah Pak Agus ngomong lagi tentang perpuluhan, udahlah Pak, tak apalah, saya kasihlah dengan terpaksa. Kau sedang menentukan standar givingmu pada Tuhan. Please. Harusnya memberi dengan penuh sukacita, amin. Dengan ketulusan Pak, iya ini milik Tuhan kok. Bapak Ibu berani ambil barang ini pulang? Berani gak bawa pulang? Gak berani, kenapa? Karena milik gereja. Kalau persepuluhan milik Tuhan kita bawa pulang, kita makan Bapak Ibu, itu gimana? Pencuri kan? Minta maaf. Jangan turunkan standarmu pada Tuhan dalam offeringmu. Itu baru persepuluhan Pak, belum lagi buah sulung Pak, mateng kita. Itu pun udah hitungan sama Tuhan. Aduh Pak, makan apa saya Pak? Tetap makan nasi sih. Aduh gimana Pak bayar ini Pak? Ya bayar pakai duit sih memang, apalagi Pak?
bijak-bijak menggunakan duit. Amin Bapak Ibu. Simpulannya, standar apa yang kita harus jaga? Pertama, apa? Holiness, kekudusan. Yang kedua, love, kasih atau cinta mula-mula. Yang ketiga, giving. Bagi tiga, giving apa? Quality time dengan Tuhan. Yang kedua apa? Service and ministry pada Tuhan dan sama kita. Yang ketiga apa? Offering kita, persembahan kita pada Tuhan. Jangan turunkan standar itu. Teruslah kita berapi-api ikut Tuhan. Katakan amin. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, pertolongan persekutuan pengurapan Roh Kudus akan ada padamu, memampukan kau melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya dalam hidupmu. Maka segala keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, panjang umur, kesehatan diberikan padamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.